Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanadia Salsabila dengan NPM 105.19154 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance terhadap komitmen organisasi pada perawat wanita milenial. Latar belakang masalah, komitmen organisasi menjadi salah satu hal yang penting bagi organisasi karena manfaatnya. Terdapat 3 faktor pembentuk komitmen organisasi, yang salah satunya adalah konflik peran, di mana work-life balance bisa mengatasi konflik peran tersebut. Konflik peran adalah didefinisikan sebagai perebutan energi antara pekerjaan dan kehidupan. Wanita cenderung rentan mengalami ketidakseimbangan antara work dan life atau pekerjaan dan kehidupan pribadi karena adanya multiperan. Saat ini, pekerja wanita di Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan cenderung memilih sektor formal sebagai tempat kerjanya. Salah satunya adalah rumah sakit, di mana perawat menjadi salah satu penyerapan tenaga kerja terbanyak, walaupun berbanding terbalik dengan karakteristik milenial yang menyukai work-life balance. Perawat menyumbang sebesar 50% dari jumlah tenaga kesehatan yang keluar, yang dikatakan sebagai keinginan untuk bertahan dalam organisasi yang rendah. Identifikasi masalah, bagaimana gambaran work-life balance, komitmen organisasi, dan seberapa besar pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi pada perawat wanita generasi milenial di RSUD Oto Iskandar di Nata. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran work-life balance, komitmen organisasi, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi pada perawat wanita generasi milenial di RSUD Oto Iskandar di Nata. Dengan mengetahui pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan komitmen organisasi pada perawat wanita milenial dengan memperhatikan work-life balance yang ada di RSUD Oto Iskandar. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan berkontribusi dalam bidang teori organisasi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku individu dalam organisasi. Peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi topik dan judul yang serupa dapat menjadikan temuan-temuan pada penelitian ini sebagai salah satu rujukan dan bahan pertimbangan. Teori yang digunakan untuk work-life balance adalah teori Visser, yang terdapat 4 aspek. Teori komitmen organisasi yang digunakan adalah Maude, yang terdiri dari 3 aspek, sedangkan generasi milenial merupakan individu yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Metode penelitian, prosedur penelitian terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan, pengambilan data, pengolahan data, pembahasan, dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode kausalitas yang dianalisis secara kuantitatif, terdiri dari 2 variabel, yaitu work-life balance dan komitmen organisasi. Alat ukur yang digunakan untuk work-life balance adalah alat ukur Gunawan yang mengacu pada teori Visser. Komitmen organisasi menggunakan alat ukur pada penelitian Inggarianti yang mengacu konsep teori Maude et al. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat wanita generasi milenial di RSUD Oto Iskandar di Nata yang berjumlah 154, sedangkan sampel yang sesuai dengan kriteria berjumlah 65 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dan analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil dan pembahasan work-life balance rendah terdapat 31 responden. Work-life balance tinggi terdiri dari 34 responden berdasarkan karakteristik responden pada usia 38-43 tahun, bekerja pada bagian rawat inap dengan status pernikahan belum menikah, memiliki work-life balance yang lebih tinggi. Gambaran umum komitmen organisasi dapat 10 responden yang memiliki komitmen organisasi rendah dan 55 responden dengan komitmen organisasi yang tinggi. Berdasarkan karakteristik responden, usia 38-43 tahun, bekerja pada bagian rawat inap dengan status pernikahan, sudah menikah dengan lama kerja di atas 5 tahun dengan status kepegawaian P3K, memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi. Adapun tabulasi silang dapat dilihat pada slide berikut. Hasil dan pembahasan. Diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,213 yang menunjukkan bahwa sebesar 21,3% komitmen organisasi dapat dijelaskan oleh variabel work-life balance, sisanya sebesar 78,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai koefisien variabel work-life balance adalah 1,1444, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka variabel X atau variabel work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi.
Kesimpulan, yaitu secara umum gambaran mengenai kondisi work-life balance pada perawat wanita milenial di RSUD Oto Iskandar-Dinata berada dalam jumlah seimbang, baik dalam kategori rendah maupun tinggi. Secara umum, gambaran mengenai kondisi komitmen organisasi pada perawat wanita milenial di RSUD Oto Iskandar-Dinata dikategorikan tinggi. Berdasarkan hasil uji statistik, terdapat pengaruh positif signifikan antara work-life balance terhadap komitmen organisasi. Disarankan bagi Dinas Kesehatan dan RSUD Oto Iskandar-Dinata agar menyediakan program bagi perawat yang mengalami konflik yang disebabkan kesulitan untuk menerapkan work-life balance, sehingga komitmen organisasi dapat ditingkatkan ataupun dipertahankan. Saran teoritis, peneliti menyarankan agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi seperti karakteristik personal, karakteristik yang berkaitan dengan jabatan dan peran, serta pengalaman kerja. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar memperluas populasi dan menggunakan teknik sampling lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.